kita membaca hadis Rasulullah SAW bersama-sama sebagai tanda cinta kita pada ucapan-ucapan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang banyak dilupakan oleh para muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna shawkin ala tariq fa'akharahu wa shakara Allahu lahu ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمفتون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حقوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا لتعبد kehadiran Allah Sang Maha Indah yang menciptakan seluruh keindahan alam semesta, yang menciptakan angkasa raya dengan keindahan, untuk memperkenalkan keindahannya ke hamba-hambanya dari keturunan Adam Mahlul Uqul. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sang Maha Indah yang semakin seseorang hamba mendekat kepadanya dengan hal-hal yang diridai oleh Allah, maka ia akan semakin indah. Semakin dekat seseorang pada cahaya, semakin teranglah dia. Semakin dekat seseorang pada hal-hal yang gelap, semakin gelap keadaannya. Dan demikian pula hadirin hadirat, semakin kita mendekat kepada yang Maha Indah, maka pasti akan semakin indah. Dan kehadiran kita di malam hari ini salah satu pendekatan kepada yang Maha Indah. Semoga Allah terus mengangkat kita dan membalik keadaan kita menjadi semakin indah. Makin kita mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Sang Nabi, membawa keindahan dunia dan akhirat, maka akan semakin indah pula keadaanmu dunia dan akhirat. Oleh sebab itu hadirin hadirat, terus benahi kita dengan keindahan-keindahan.
dengan perhiasan yang abadi. Perhiasan terindah adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang maha indah muncul di lidahmu dan di ucapanmu. Jadikan cahaya keagungan nama Allah terbit dalam jiwamu sehingga mempengaruhi panca inderamu. Jadikan cahaya keagungan dan kerinduan kepada yang maha indah, membuat yang maha indah memperindah hari-harimu dengan hal-hal yang indah. Hadirin hadirat, hadis yang telah kita baca tadi menunjukkan betapa indahnya yang maha indah. Pembahasan terdapat 3 pembahasan, 3 hadis berpadu dalam satu riwayat di dalam Sahihul Bukhari. Yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika seseorang lewat melihat ada batang duri yang menghalang di jalan seraya menyingkirkannya. Fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Allah berterima kasih kepada hamba. Allah tidak putus jasa, tapi hamba ini telah berjasa kepada orang-orang yang akan lewat di jalan. Mungkin muslim, mungkin non-muslim, mungkin hewan dan lainnya. Tapi Allah lihat jiwa yang baik. Allah lihat perbuatan yang indah dan mulia yang dicintai oleh Allah. Orang lewat dengan kesibukan, masing-masing ingin segera sampai ke tujuannya. Ada yang menghalangi berupa duri. Ia sempat korbankan beberapa detik kesibukannya, dia singkirkan dulu duri itu supaya orang lain jangan terganggu. Padahal kan apa urusannya? Ia lihat duri itu yang lewat, dia punya mata juga. Biar saja saya lewat, saya punya hajat, saya punya kesibukan. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata betapa indahnya Allah jika kita renungkannya. Hal yang ringan saja. Apa sih artinya menyingkirkan satu duri dari jalan? Fasyakarallah. Fasyakarallah. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Renungkan dalam jiwamu yang terdalam kalimat syakarallah. Allah bersyukur dan berterima kasih padanya. Siapa kita? Siapa orang ini penuh dosa lewat di jalan menyingkirkan duri? Allah berterima kasih padanya karena kebaikannya Allah. Kalau kebaikan orang semacam ini 1000 kali yang lebih baik dari ini masih banyak. Tapi kita lihat kalimat Allah, kalimat sang Nabi, fasyakarallahu lahu. Allah terima kasih kepadanya. Karena tidak ada yang mengucapkan terima kasih untuk orang itu. Semua namanya juga jalan umum, kecuali kalau jalannya sendiri dia tutup, tidak taat atau terhalangi duri. Tapi jalan umum siapa juga bisa celaka lewat di situ. Tapi ketika disingkirkan duri yang bisa melukai orang itu, orang yang lewat, yang tidak ia kenal, mungkin hewan juga, Allah berterima kasih padanya. Makna dari hadis ini secara ringkas adalah betapa agungnya kasih sayang Allah dan betapa Allah ingin membalas perbuatan baik dengan berjuta-juta hal yang lebih baik dari perbuatan itu. Demikian hadirin, apa artinya menyingkirkan duri dibanding ghafarallahu lahu? Allah ampuni dosanya. Udah kalau begitu cukup kita cari duri, singkirkan, dihapus dosa kita. Belum tentu juga. Akan tetapi di sini niat seseorang berbuat baik tanpa mengharapkan terima kasih dari orang lain kepada orang yang ia kenal dan yang tidak ia kenal. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau rumah ini nanti yang lewat anak saya, kamu saya yang lewat sini. Pikirkan ini duri, ini jangan umum, siapa juga bisa lewat. Mungkin musuhnya juga lewat situ barangkali, atau musuh-musuh orang jahat atau hewan binatang buas bisa saja lewat.
lihat perbuatan baiknya yang mau menyelamatkan hamba Allah yang dia kenal dan yang tidak dia kenal. Persifat seperti ini tentunya muncul terang benderang pada jiwa Sayyidina Muhammad. Manusia yang paling ingin menyelamatkan manusia dari kemurkaan Allah adalah Nabi Yuna Muhammad. Manusia yang paling ingin menyelamatkanmu dari api neraka bukan ayahmu, bukan ibumu, bukan gurumu, bukan temanmu, tapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarak alaih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul yang datang dari bangsa kalian, sangat berat memikirkan apa musibah yang menimpa kalian, sangat menjaga kalian dan berlemah lembut kepada orang yang beriman. Hadirin hadirat, jawablah cinta Allah kepada kita dengan perbuatan baik. Di mana hadis yang pertama sekilas saja waktu kita suntik. Lalu selanjutnya Rasul bersabda lagi bahwa syuhada ada 5. Orang yang mati syahid, namun ada derajat. Yang pertama adalah orang yang sakit perut, orang yang meninggalnya karena sakit perut, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena terkena reruntuhan bangunan, maka ia pun wafatnya syahid. Dan orang yang wafat mat'un, kena sakit wabah ta'un. Dan yang kelima, orang yang berjihad fisabilillah. Kita jelaskan sedikit-sedikit karena waktu kita sempit. Al-Maqrun, orang yang punya sakit perut. Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari menjelaskan, juga di dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa makna di sini termasuk wanita yang hamil. Wanita hamil wafat gara-gara hamilnya, wafatnya syahid. Apa artinya syahid? Syahidul akhirah, bukan syahidul dunia. Karena syahid itu ada syahidul dunia, ada syahidul akhirah, ada syahidul dunia wal akhirah. Jadi kita berjelas. Syahidul dunia adalah orang yang berperang di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, karena emosi barangkali atau karena lainnya, maka dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan dia dianggap sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah, tapi di akhirat tidak bersama syuhada karena niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut syahid di dunia. Di dunia ia dianggap syuhada, di akhirat tidak. Yang kedua, syahidul akhirah. Ini orang-orang yang wafat di jalan Allah terbunuh oleh alam. Di antaranya reruntuhan. Reruntuhan itu termasuk longsor, termasuk air bah, kering, gelap. Dan Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim menjelaskan bahwa bukan hanya 5, tapi ada 7, bahkan ada riwayat 3 lebih dari itu. Yang mati terbakar, ya, yang mati tenggelam, yang mati kena penyakit yang ada di perut. Perut itu mana? Dari mulai leher sampai di atas faraj, itu namanya perut. Lambung, usus, jantung, paru-paru, itu sudah termasuk batun. Dan itu yang wafat orang karena sakit itu wafatnya syahid. Maksudnya syahid, dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, yaitu mereka yang wafat seakan-akan dibunuh oleh keadaan, bukan disengaja atau bukan wafat dalam keadaan sehat walafiat lantas kemudian wafat di atas ranjang, tapi wafatnya melewati sakit yang bukan yang diriwayatkan di sini, yaitu sakit yang ada di perut, ya. Jadi di antara dada dan perut itu sakitnya karena itu, atau karena terbakar, atau karena tenggelam, atau karena terkena reruntuhan longsor. Ini dan mat'un itu orang yang terkena wabah. Zaman sekarang kita tidak dengar lagi wabah itu ada. Wabah tahun itu adalah wabah penyakit demam. Kalau datang menyerang suatu negara, satu bangsa, ribuan yang mati. 1, 2, 3 hari wafat. 1, 2, 3 hari wafat.
itu bergelimpangan manusia. Kalau sudah wabah tahun datang, biasanya ada yang mengatakan 10 tahun sekali, ada yang mengatakan 11 tahun sekali. Kalau wabah tahun datang, itu jenazah bangkai bergelimpangan puluhan ribu di jalanan. Itu wafatnya syahid, kata Rasul. Dan yang terakhir adalah syahid fisabilillah, ini yang paling awal. Orang yang wafat karena membela agama Allah, mereka inilah syahid dunia dan syahidul akhirat. Imam Nawawi mengatakan derajatnya beda-beda. Jadi jauh beda antara orang yang wafatnya karena tenggelam atau karena kebakaran atau karena longsor dibanding orang yang berjihad membela Allah. Jauh berbeda. Sungguh mereka jauh lebih mulia. Syahid juga, tapi ada tingkatannya lagi. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan para syuhada itu yang mati syahid ini banyak. Imam Nawawi menyebut juga orang yang membela kampungnya dari orang yang akan mengambil hartanya. Kalau dia mati, matinya syahid juga. Banyak diriwayatkan. Cuma di dalam Sahih Bukhari disebut 5 saat ini. Demikian secara ringkas. Yang ketiga adalah hadis yang kita baca malam Selasa yang lalu, belum sempat disyarah. Kebetulan hadis ini juga menukil hadis itu dengan lafaz yang sama. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau manusia itu tahu ma fil nida'i was saffil awal, seandainya manusia itu tahu kemuliaannya ketika sholat berjamaah itu di shaf yang pertama, dan apa dari kemuliaan-kemuliaan yang ada pada sholat subuh dan sampai dalam melakukan azan dan iqamat, kalau mereka tahu kemuliaan itu, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus diundi. Mereka akan diundi daripada perundian itu demi untuk bisa duduk di saful awal atau menjadi seorang muadzin dan atau iqamah. Ini kalau mereka tahu kemuliaan. Menunjukkan rahasia anugerah Allah Subhanahu wa taala sangat besar pada perbuatan ini, dan hadis ini mengundang kita dari seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa kalimat-kalimat yang paling bercahaya menerangi kehidupan dunia dan akhirat agar kita terpanggil untuk melakukannya. Paling tidak pernah jadi muadzin, belajar, tidak bisa di masjid jami, sekolahnya, tempat kerjanya, paling tidak kau suka juga jadi muadzin. Kalau tidak, ya iqamatnya. Tapi yang paling penting saful awalnya, saf pertama masih ada yang kosong masuk. Karena itu kemuliaan yang sangat besar. Sampai Rasul berkata, kalau seandainya mereka tahu, mereka akan berebutan. Dan kalau diadakan perundian untuk itu, mereka akan melakukan perundian demi bisa mendapatkan jadi muadzin atau jadi qamat di salat atau di shaf yang pertama. Selanjutnya adalah law ya'lamu ma bil ta'jir lan sabaqu alaih. Kalau seandainya orang-orang itu tahu bagaimana pahalanya mendatangi salatul zuhur berjamaah saat panas matahari terik, mereka bakal keluar semuanya berlomba-lomba untuk melewati panasnya matahari terik demi untuk mencapai salatul zuhur dalam keadaan itu tahajir. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari adalah mendatangi salatul zuhur saat matahari panas terik. Kesimpulan ucapan ini adalah memperdulikan ibadah-ibadah yang berat, halangan-halangan yang muncul, dia tidak peduli, dia lakukan. Kalau di tempat kita jarang ada matahari terik, tapi ada hujan deras. Nah ini hadirin hadirat, sama juga alam yang menghalangi kita, cobaan yang besar untuk kita bisa mencapai kemuliaan. Maka itu salatul berjamaah tentunya yang afdal, atau menghadiri majelis ta'lim, majelis zikir, hujan. Itu pahalanya jauh lebih besar. Kalau seandainya mereka tahu kemuliaannya, hadir di majelis ta'lim sampai kehujanan. Saya lihat malam kemarin, malam sebelumnya, para sahabat saudara-saudara kita terus
terus berkumpul, hujan turun dan tidak ada yang meninggalkan tempat. Ini menunjukkan besarnya kecintaan dan kepedulian kita kepada kemuliaan yang ditumpahkan oleh Allah, dan itu berarti besarnya keinginan Allah menumpahkan rahmah dan keluhuran bagi kita. Yang terakhir, kalau seandainya mereka itu tahu kemuliaan yang ada pada salat berjamaah isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, maka mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Mendatangi apa? Salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Di sini ucapan ini adalah himbauan dari sang Nabi agar kita melakukan salat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Banyak barangkali ada di antara kita yang masih belum mendapatkan kemuliaan salat subuh berjamaah. Semoga Allah menjadikan esok hari ini semua tidak ada yang tersisa kecuali salat subuh berjamaah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala makmurkan hari-hari kita, melimpahkan kemuliaan dan keluhuran bagi diri kita. Allah tuntun kita untuk berbuat semakin baik. Ya Rahman ya Rahim, kami mengadukan keadaan kami yang demikian lemahnya dari berbuat ketaatan. Lebih-lebih kami semua bersaudara dalam satu kalimat tauhid, dan lebih kami memahami satu di antara teman kami yang saudaranya sakit, yang kerabatnya terkena musibah, atau yang terkena dosa yang tidak bisa ia tinggalkan, atau ia selalu terlewatkan dari salat subuh, atau ia selalu berbuat buruk pada ayah ibunya. Rabbi, benahi keadaan kami, Rabbi ya Rahman ya Rahim. Inilah munajat, inilah doa. Masing-masing keadaan kami mempunyai kekurangannya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah oleh Allah, karena Allah akan memperkuat mereka jika mereka berdoa kepada Allah. Maka inilah kami berdoa, Rabbi, dan kami menginginkan kemuliaan. Bangkitkan jiwa kami untuk selalu berbuat mulia. Bangkitkan seluruh sel tubuh kami untuk selalu asyik berbuat hal-hal yang indah di hadirat-Mu, dan percepat kemakmuran muslimin, dan percepat kehancuran musuh-musuh Islam. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am. Pastikan kami semua ini merasakan kemakmuran yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada muslim yang butuh sedekah, tidak ada muslim yang fakir. Saat-saat itu telah dijanjikan oleh Nabi. Rabbi, pastikan kami semua yang berjuang mencapai kemuliaan itu dan mencapai kemakmuran bagi muslimin muslimat. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami lihat negara ini kuasa satu persatu berjatuhan. Yang kau buat miskin, yang kau buat pecah belah, maka Rabbi percepat kerusakan musuh-musuh muslimin dan dukung kekuatan muslimin. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am. Inilah doa, inilah munajat di hadapan kami pemilihan umum, para calon legislatif, para calon pemimpin di DPRD, di DPD, dan di pemimpin negara ini. Rabbi, kami titipkan munajat dan doa kami. Kami ingin keadaan muslimin lebih baik dari sebelumnya. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang akan kau angkat untuk memimpin, jadikan dia orang yang mempunyai jiwa mulia, yang memperdulikan iman, yang memperdulikan majlis zikir, yang memperdulikan Islam, yang peduli terhadap Islam. Ya Rahman ya Rahim, calon-calon ketua DPRD yang berniat baik semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadir di sini sebagai saksi. Kami Majelis Rasulullah sudah bosan melihat gambar-gambar porno di jalan-jalan, di televisi, dan di tempat lainnya. Kami ingin bumi Jakarta lebih baik di tahun mendatang ini dengan terpilihnya banyak dari calon legislatif yang membela Islam. Semoga ini tidak lagi terlihat di bumi Jakarta. Ya Rahman ya Rahim, kami tidak menginginkan kekerasan, akan tetapi kami menginginkan kelembutan dan pembenahan umat dari rakyat yang terendah sampai pemimpin yang tertinggi, mencintai kemuliaan kalimat tauhid, mendukung dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, faqulu jami'an ya Allah ya Allah
lanjutkan dengan doa yang diwasiatkan oleh guru mulia kita Al-Hafidz Al-Muslim Al-Habib Umar bin Habib, yaitu ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ini seakan cuma qasidah, bukan qasidah ini, tapi doa, akan tetapi dijadikan qasidah agar lebih kita asyik. Dan di dalam zikir ini kalian lihat sendiri maknanya, untuk mendoakan muslimin muslimat dan mendoakan agar munculnya pemimpin yang membela kemuliaan Islam, pemimpin yang mencintai salihin, pemimpin yang menegakkan kebenaran, pemimpin yang menindas kezaliman. Dan ini adalah doa yang diajarkan oleh guru mulia kita menjelang datangnya pemilu ini. InsyaAllah dengan doa ini kita gemuruhkan terus di majlis-majlis. Allah akan membenahi keadaan bangsa kita, khususnya bumi Jakarta dan seluruh wilayah muslimin. Saudara kita yang menilai acara ini di Banjarmasin, semoga dilimpahi kemuliaan di radio Banjarmasin dan seluruh radio lainnya yang turut meliput. Jadi yang mendengar acara ini di stream www.majlisrasulullah.org, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan. Kita berdoa bersama-sama. Ya malam Sabtu akan diadakan di Masjid Jami'an Ne'mah, Jalan Madrasah Raya Cawang Baru, Otista Raya Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Konvoi dari Masjid Al-Munawwar jam 20.00. Tabligh akbar Majelis Rasulullah SAW Sabtu malam Ahad di Musala Nurul Huda jam 21.00, Jalan Pribadi RT 02 RT 04 Kelurahan Mangkalan Jati Baru. Diteruskan ziarah ke makam Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang. Hadirin, dan saya mengimbau seluruh jamaah Majelis Rasulullah SAW, seluruh cabang tempat yang akan diadakan majelis padanya untuk berusaha tidak menutup jalan. Jadi berusaha jangan sampai kalau lintas itu kita tutup. Nanti banyaknya orang yang mengeluh, itu jadi doa yang buruk untuk kita. Jadi saya mengimbau seluruh jamaah Majelis Rasulullah untuk memperhatikan lalu lintas. Jadi memang mereka
orang awam ya. Jadi wajar saja kalau mereka ngeluh kenapa macet, padahal kan pasar juga macet, jalanan kenapa majelis taklim ribut, kalau pasar mereka tidak ribut. Tapi kita hindari itu supaya mereka ikut tertarik melihat santunnya kita untuk menyantuni masyarakat umum. Demikian juga konvoi, jangan melintasi lampu merah, jangan meminggirkan mobil orang, harus minggir untuk lewatnya kita berbuat santun, berdakwah, mengajak orang-orang awam mencintai majelis Rasulullah, karena dengan itu banyak mereka yang datang kepada kita hadir karena melihat santunnya jamaah majelis Rasulullah SAW. Kita jadikan ini semua perjuangan kita untuk membenahi umat, khususnya bumi Jakarta. Doa penutup kita mintakan pada ayahanda kita ini yang sepuh dari para dai di sini, sebenarnya Habib Ahmad Aidi, beliau yang paling sepuh, mestinya yang paling diutamakan dalam menyampaikan tausiah. Tapi karena ini para pemuda semua tadi yang menyampaikan tausiah Habib, dan sekarang mohon doa dari antum ini ayahanda kami, karena sebelum kami kenal mimbar, antum sudah berdakwah menyampaikan tausiah di mimbar-mimbar. Kami mohonkan kalimatul tauhid dari Habib Ahmad Aidi, masyaallah bihi wa barmashkura, kalimatul tauhid dan doa penutup. أفضل ما قلتنا ونبينا من يمين لا Allah